Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini aku masih mau bahas tentang skripsi ya. Cuman di video kali ini agak lebih pendek durasinya, nggak kayak dua video sebelumnya ya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau di video-video aku tuh terlalu noise ya, karena emang rumahku tuh di pinggir jalan dan depan rumahku itu warung. Jadi kemarin ada suara ayam, suara anak kecil, suara orang jualan, sampai suara ibu-ibu gosip tuh masuk ke dalam videoku ya. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang tips menyusun judul skripsi kan. Di video kali ini aku bakal bahas tentang identifikasi masalah, latar belakang masalah, sama pembatasan masalah. Jadi nggak bakal terlalu lama ya. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Kadang masih ada yang bingung perbedaan si latar belakang, identifikasi, sama pembatasan ya. Bahkan aku sendiri waktu pertama kali bimbingan itu masih dikoreksi sama dosenku terkait dengan kemarin aku tuh dikoreksi tentang pembatasan masalah ya. Tapi yang pertama dulu nih tentang latar belakang. Jadi apa sih latar belakang itu? Nah, latar belakang ini adalah kayak cerita atau gambaran tentang permasalahan yang bakal kamu teliti nih. Kalau aku pribadi sih nandain latar belakang ini sebagai 5W1H ya, tentang apa, bagaimana, mengapa, dan kenapa hal itu terjadi. Lagi-lagi aku di sini mau nyontohin tentang dunia pendidikan. Sekarang kan ada pembelajaran daring. Buat menyederhanakan pembahasan kita analogikan tentang pembelajaran daring. Jadi gini, pembelajaran daring itu kan muncul karena adanya apa? Karena adanya pandemi COVID-19. Nah, karena si pandemi COVID ini akhirnya pembelajaran yang dulunya tatap muka diganti menjadi pembelajaran daring. Nah, dari pembelajaran daring ini kan pasti muncul loh beberapa kendala. Kita jabarin tentang latar belakangnya si pembelajaran daring ini dan semua hal yang muncul sebagai kendala dalam pelaksanaannya. Mungkin ada kendala stabilitas jaringan internet, stabilitas listrik, terus apalagi keterbatasan teknologi yang menghambat terlaksananya pembelajaran daring secara efektif gitu kan. Itu semua kita jelasin di dalam latar belakang masalah. Nah, terus apa identifikasi masalah? Jadi identifikasi masalah itu semua permasalahan yang muncul di dalam latar belakang. Jadi kan di latar belakang kita udah ngomong panjang lebar tuh, biasanya sampai 10 halaman lebih. Nah, di bagian identifikasi kita cuma ringkes hal-hal yang menjadi masalah aja. Misalnya kayak tadi, contohnya keterbatasan teknologi, terus stabilitas jaringan internet, terus keterbatasan sumber daya manusia, dan sebagainya yang cuma dalam bentuk masalah. Kalau dalam latar belakang itu dalam bentuk deskripsi atau narasi, kita cerita ngomong panjang lebar. Kalau di identifikasi, kita tulis poin-poinnya aja. Semuanya yang ada di situ kita tulis ulang. Selanjutnya di bagian pembatasan masalah. Nah, di bagian pembatasan masalah ini sedikit berbeda dengan bagian identifikasi masalah. Tetapi si pembatasan masalah ini juga bagian dari identifikasi masalah. Bedanya kalau di identifikasi masalah itu kan semua permasalahan yang muncul. Tapi kalau di pembatasan itu cuma permasalahan yang bakal kita teliti. Nah, dari mana kita nentuin mana yang bakal kita teliti dan mana yang enggak? Itu dilihat dari frekuensi kemunculan permasalahan tersebut. Kayak di video sebelumnya yang ini, kan aku udah jelasin. Frekuensi kemunculan masalah itu adalah seberapa besar masalah itu dirasakan oleh populasi penelitian. Kalau dia dirasakan oleh 90% penelitian, berarti dia layak untuk diteliti. Sedangkan kalau cuma 5%, ya nggak perlu diteliti, karena itu bukan masalah yang dirasakan secara dominan di dalam populasi. Jadi gitu ya, aku highlight lagi, kalau latar belakang itu intinya 5W1H dari sebuah topik atau permasalahan yang bakal kamu teliti. Nah, kalau si identifikasi masalah itu daftar atau inventarisasi masalah yang muncul di dalam populasi. Jadi semua itu kamu tulis ulang. Sedangkan kalau pembatasan masalah itu cuma permasalahan yang bakal kalian teliti. Jadi identifikasi masalah sama pembatasan masalah itu sebenarnya mirip. Cuman kalau di pembatasan masalah itu cuman yang bakal kalian teliti. Aku dulu waktu pertama kali bimbingan tuh si pembatasan sama identifikasi itu masih sama isinya. Tiba-tiba aku udah nyebut masalah ini akan diteliti. Harusnya kan disebutin dulu nih di dalam latar belakang itu permasalahannya apa aja. Terus nanti diidentifikasi kalau ada 10 permasalahan misal. Nah, dari 10 ini yang akan kita teliti adalah 4. Nah, fungsinya apa sih pembatasan masalah? Itu biar penelitian kita tuh terfokus, nggak terlalu menyebar atau kemana-mana gitu intinya. Biar terarah dan nanti interpretasi penelitiannya juga bakalan enak, nggak beleber-beleber gitulah intinya. Sekian ya video kali ini, cukup singkat. Kalau sekiranya bermanfaat, tolong di like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.